Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dan saya Erwin Supandi dari channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana nih trading Bapak Ibu semua hari ini? Hari ini IHSG-nya koreksi, ya. Tapi walaupun koreksi, itu semua sudah predictable. Karena kemarin kita lihat IHSG sudah naik dan sudah dekat dengan resistance. Dan kita udah katakan kalau IHSG bisa breakout 6.700-an, ya dia potensi lanjut. Tapi kalau nggak bisa, dia mungkin akan koreksi dulu. Dan hari ini IHSG koreksi. Tapi yang saya mau bahas di sharing kali ini bukan itu. Yang saya mau bahas sharing kali ini adalah yang mengenai trending topik kekinian ya. Akhir-akhir ini lagi rame mengenai praktek ya, praktek finance ilegal ya yang dibekukan, yang disegel oleh Bapepti ya, dan Kementerian Perdagangan. Katanya ada izinnya, tapi kenapa disegel dan lain sebagainya. Saya mau bagikan sedikit ya, saya mau bagikan sedikit mengenai legalitas mengenai izin. Jadi ini kebetulan saya juga sedang eh, ber- berhubungan dengan masalah ini ya. Saya ada rumus-rumus yang harus saya patenkan dan berhubungan erat dengan PT. Jadi saya banyak belajar dari situ. Dan ini kita sebatas sharing ya, sebatas sharing. Kita tidak sebut nama PT-nya, nama yang di izin mana yang diblok, Bapak Ibu silakan bisa lihat sendiri di media massa. Saya yakin sudah pada tahu beritanya. Yang saya mengatakan adalah mengenai izin aja, legalitas pendirian perusahaan ya. Nah, izinnya ketika diungkapkan ternyata izinnya adalah perdagangan tidak langsung dan sifatnya toko atau kios. Nah, sedangkan pada prakteknya adalah perdagangan direct selling ya, direct selling dengan metode berjenjang ya, multi level. Itu izin yang berbeda sekali. Kalau multi level itu ada izinnya sendiri, yaitu perdagangan langsung, direct selling dan berjenjang itu ada izinnya sendiri. Jadi itu izin PT-nya aja udah absurd menurut saya, sudah nggak jelas ya. Itu satu. Terus kedua, praktek keuangannya. Nah, kebetulan kita di saham ini kan juga praktek keuangan dan sudah disahkan oleh OJK dan semuanya sudah izinnya legalitasnya sudah jelas semua. Bursanya pun ada di Indonesia ya, Indonesia Stock Exchange. Dan yang lain adalah izin yang harus diurus. Mengenai robot atau trading otomasi ya, trading otomasi saat ini setahu saya izinnya memang belum ada, belum keluar dan belum sampai sampai sana. Dan saya yakin kalau regulasi pemerintah belum menerbitkan izin untuk trading by robot, trading secara tidak langsung, otomatis praktek yang dilakukan tanpa izin itu adalah praktek ilegal. Ini setahu saya ya. Jadi alangkah baiknya Bapak Ibu ketika mendapatkan penawaran berinvestasi apapun itu, tolong lebih teliti. Lihat izinnya, lihat surat-suratnya semua lebih teliti ya. Apakah relevan, apakah masuk di akal atau enggak. Segala sesuatu yang too good to be true lah istilahnya. Kita ngomong kalau menjanjikan profit around 1% per hari ya. Anggaplah kita ngomong 24 hari lah, berarti kan 24%. Kalau kita ini ngomong otak bisnis jahat nih ya. Kalau memang bisa fixed income 24% per bulan ya, kita ngomong, kenapa saya bilang ngomong fixed income? Karena nyaris mereka menjanjikan bahwa hampir setiap hari akan ada profit dengan senilai segitu. Nah, kita pinjam ke bank, yang mana bank rate-nya 8, mungkin 10% per tahun ya, mungkin ada yang 11% per tahun. Nah, kalau 11% per tahun dengan fixed income 24% per bulan, kenapa nggak kita ambil gitu loh? Dan kenapa nggak kita gedein, kita gulung di situ gedein.
Kenapa kita mesti capek-capek cari member? Sorry to say. Kalau kita bisa kaya, bisa hebat dari situ, ngapain saya susah-susah capek-capek cari member? Modelnya multi level lagi. Jadi kalau saya bilang, kita nggak mau ngejudge apakah ini benar atau salah, tapi Bapak Ibu bisa logika berpikirnya, Bapak Ibu coba pikirin deh. Ya, itu sifatnya too good to be true. Segala sesuatu yang too good to be true, kalau saya bilang mending ini deh. Mending kita mundur dulu, setback dulu, kita lihat dulu. Ya, yang nawarin banyak, yang nawarin saya banyak dan mengajak untuk berafiliasi lebih banyak lagi. Jadi mengajak untuk ayo kamu kan seorang ya istilahnya trainer ya didengar mesti impactnya cukup besar. Nah, justru itu yang saya tidak mau ya karena yang kayak gitu tuh cenderung buat saya tidak mau dapat uang dari hasil nanti kalau seumpama ada satu kerugian terjadi dan saya istilahnya saya dapat income dari kerugian orang lain. Itu saya tidak mau. Itu skema Ponzi ya. Itu skema Ponzi yang kita rasa kita bisa dapatin seperti itu. Nah, jadi kembali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk berpikir rasional ya. Kalau dapat income 1% tanpa nggak ngapa-ngapain, yang jalankan robot gitu, ya pada akhirnya mungkin nanti bisa aja, bisa dilakukan. Tapi saat ini di Indonesia izinnya belum ada. Jadi kalau saya bilang kita mundur dulu. Tunggu sampai izinnya ada dulu lah. Tunggu sampai clear dan pemerintah atau otoritas bisa menaungi itu dan ada legalitasnya dan ada perlindungan terhadap konsumen. Itu yang penting ya. Perlindungan terhadap konsumen itu yang penting. Dan kalau di IDX, di bursa saham, ada barrier-barrier yang melindungi kita sebagai seorang investor. Dan IDX Exchange saya yakin menggodok terus ya, mencari sesuatu yang baik, melindungi hak-hak dari seorang investor. Itu pun banyak yang masih banyak PR-nya istilahnya. Ya PR-nya tentu saja delisting. Kalau sampai perusahaan delisting ya kita sebagai consumer juga, sebagai investor juga uang kita juga hilang kalau delisting itu. Nah, otoritas sedang menggodok itu, jadi melindungi kalau sampai terjadi delisting, ada pengembalian aset yang disita itu untuk mengembalikan investor, dana investor dan sebagainya. Itu sudah dalam masa penggodokan. Dan itu juga yang saya rasa itu penting. Dan kalau satu sekuritas atau institusi lembaga yang kita taruh dana itu kolaps, umpamanya sekuritasnya kolaps, kan ada nih kejadian nih kemarin tuh ada yang disuspend, ada yang kolaps dan sebagainya, dilikuidasi. Dana kita atau saham kita itu nggak hilang, tapi tersimpan di kustodian, jasa kustodian ya. Itu dan lembaga penampungan ya saham, dana kita gitu ya. Nah, itu kan Bapak Ibu tahu rekening dana nasabah. Nah, itu kan saham aset kita ada di situ. Nah, itu dilindungi itu dilindungi, nggak bakal hilang. Amit-amit kalau sampai sekuritasnya tutup atau mengalami masalah, nasabahnya tidak ikut terseret kasus itu. Nasabah langsung dialihkan. Nah, dana nasabahnya itu dialihkan ke sekuritas lain yang dipilih, yang ditunjuk, yang sudah ditunjuk oleh negara, yang kita bisa tinggal alihkin aja. Jadi dana kita, aset kita nggak hilang. Berbeda dengan praktek-praktek yang kayak yang sering lagi ramai lagi jadi trending topik. Begitu dana kita hilang, ya habis sudah. Ada cerita dari teman, dari keluarga yang mengatakan bahwa oh ya masuk dananya. Dia lihat sebenarnya robotnya itu masih transaksi. Kelihatan tuh dananya ada di situ, tapi kenapa nggak bisa di withdraw? Nah itu ada macam-macam tuh. Ada lagi nanti Bapak Ibu bisa tahu nanti istilahnya kayak sebenarnya yang Bapak Ibu selama ini lihat itu bukan yang sebenarnya, tapi hasil cloningan. Apalagi cloningan, waduh. Yang kayak gitu-gitu mungkin harus topik lain lagi ya. Tadi saya banyak baca, banyak belajar, dan baru kita tahu ya banyak praktek-praktek ilegal. Chart, kalau chart aja gitu udah rahasia umum lah. Kalau chart itu bahwa chart itu bisa dimainin. Dari zaman dulu lah sudah ketahuan itu.
Kalau bisa chart tiba-tiba bisa kita kena margin call, bisa turun, kena stop loss semua, kena margin call, itu udah dari zaman bahula praktek itu sudah ada. Yang konyolnya sampai hari ini masih makan korban. Nah, kan lucu gitu loh. Ya, memang kalau hal-hal yang seperti ini, berbicara seperti ini, itu berhubungan erat dengan greedy-nya manusia. Itu sebabnya saya selalu mengajak ke teman-teman, rekan-rekan ya, belajar trading, belajar ilmu keuangan ini bukan hanya mengenai mencari cuan, technical analysis untuk cari cuan dan sebagainya. Kita juga di sini juga belajar bagaimana sih bisa terhindar dari praktek-praktek atau yang kayak seperti itu gitu loh. Jadi kita bisa tingkat awareness kita juga semakin tinggi ya, terhindar dari itu gitu. Jadi kita investasi saja, investasi yang benar, investasi saham. Di saham investasi kita mendapatkan keuntungan dari capital gain dan tentu saja dari dividen. Ya, kalau kita berbicara mengenai, wah Pak, tapi saya kepengen Pak yang bisa dapat profit begitu 1% per hari. Ya, saya tidak di saham memang tidak bisa menjanjikan. Tapi potensi mendapatkan 1% per hari bisa nggak? Jelas bisa. Contoh yang saya 1 bulan, ini nggak ada 1 bulan loh ya, saya dapat profit ini tidak ada 1 bulan. Nah ini ya, dapat dari TPIA 22%. Dari tanggal berapa ya ini ya? Coba saya cek chartnya dulu. Saya cek chartnya dulu. TPIA. Sudah capai target ya. Nah, saya beli itu dari areal ini. Saya beli dari level ini, saya average up, average up. Jadi mulai dari pertengahan Januari ya, pertengahan Januari kita sudah belanja 3 minggu, total udah 3 minggu. Baru 3 minggu aja sudah mendapatkan profit, sudah dapetin profit 20-an% lebih ya 3 minggu. Jadi memungkinkan Kak? Ya mungkin, tapi saya tidak bisa bilang kalau ini akan konsisten kita dapatkan. Bisa ya, bisa saja ada yang konsisten, bisa. Ada caranya, itu makanya Bapak Ibu mesti belajar ya. Kita kadang-kadang nggak mesti, kalau saya ini kan 22% ini kan satu saham, bisa aja kita keluar masuk berkali-kali. Saya ada 2 atau 3 sekuritas dan saya sifatnya trading. Jual beli, jual beli, jual beli. Kemarin dapat dari BCAP, profit, saya jual. Saya keluar, masuk lagi ke saham yang lain. Begitu terus ya. Kemarin lagi sempat trading MLPL, profit. Saya MLPL saya nggak mau simpan lama-lama. Itu memang tipikalnya gitu ya, ada karakter-karakter tertentu. Profit 10% keluar aja dulu, nanti masuk lagi. Jadi dalam 1 bulan rata-rata profit 20-30% sebenarnya memungkinkan. Tapi dengan catatan ya, kembali lagi, Bapak Ibu ada ilmu, ada PR yang harus dilakukan ya, harus bikin trading plan, harus analisa, bukan model santai. Ya, nanti ada yang komen gini, ya justru itu Pak, iming-iming itu Pak, 1% per hari, tapi kita nggak perlu ngapa-ngapain. Tidur aja, bangun pagi, tinggal withdraw. Itu nggak sih, iklannya kayak gitu nggak sih? Bangun pagi tinggal withdraw, setiap bangun pagi tinggal withdraw. Robot yang udah kerjain. Ya, ya lagi-lagi saya bilang, too good to be true. Ya. Jadi, kembali lagi, memang ada pepatah atau ada quotes yang mengatakan bahwa high risk, high gain. Ya. Resikonya yang tinggi, ya dapatkan profit yang tinggi pula. Tapi ingat, kata-katanya high risk itu diomongkan di awal. Resikonya yang tinggi. Nah, baru high gain ya, baru profit tinggi. Jadi ingat high risk-nya dulu. Jadi ketika mau mendapatkan high gain, harus ingat high risk-nya dulu. Kalau low risk, low gain. Tapi kita kepengennya apa? Low risk, high gain. Mungkin nggak? Ya mungkin. Dengan catatan Bapak Ibu harus menjembatani antara low risk dan low gain dengan high risk, high gain. Bapak Ibu connecting menjadi low risk, high gain. Tentu saja semua tidak sesederhana yang kita ucapkan. Ada hal-hal, kembali lagi saya bilang, ada hal-hal yang harus Bapak Ibu PR yang harus Bapak Ibu lakukan. Contohnya apa? Simple, bikin trading plan.
Trading plan harus ada. Ya ini saya lakukan nih, bikin trading plan. Terus udah gitu ilmu. Saya belajar. Saya sharing ke Bapak Ibu, bikin podcast, bikin market review seperti ini, saya riset loh. Saya riset. Setiap hari saya riset. Dan saya juga belajar. Sebelum saya membagikan, saya sharing kepada Bapak Ibu, saya belajar. Belajar lagi, supaya apa yang saya bagikan kepada Bapak Ibu itu sampainya itu relevan. Ya, bukan ilmu yang zaman dulu saya bagikan. Ya, ada yang kayak gitu. Cuma saya cari sesuatu yang relevan. Ilmu-ilmu yang zaman dulu yang masih relevan, yang masih bisa kita lakukan, kita praktikkan sekarang. Oke, ya semoga apa yang saya bagikan ini sedikit banyak bisa menambah ilmu, menambah sharing pengalaman supaya Bapak Ibu bisa ada awareness-nya ketika ada yang tawarin. Kalau saya nggak melarang Bapak Ibu masuk ke seperti itu ya, tapi alangkah baiknya kalau Bapak Ibu masuk sana, lakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Pastikan Bapak Ibu terukur resikonya. Namanya, oh saya kalau hilang 10 juta nggak apa-apa deh. Ya, masuk 10 juta dengan asumsi ketika Bapak Ibu dapat profit, ambil profitnya. Sampai pada suatu titik di mana yang di situ itu cuma tinggal profitnya doang. Itu kan sudah nothing tulus ibaratnya. Modal sudah kita tarik, yang digulung profitnya saja. Dan ingat, kalau bicara begitu emang kelihatannya gampang. Tapi jangan gede-gede. Ya, Bapak Ibu masuknya gede-gede. Hitung, kira-kira balik modalnya kapan. Kalau bilang balik modal 8 sampai 9 bulan baru balik modal, saya bilang jangan. Kalau hitung-hitungan begitu, kalau Bapak Ibu mau masuk, pastikan masuk Bapak Ibu dalam 3 sampai 4 bulan Bapak Ibu balik modal. Kalau dalam 3 sampai 4 bulan Bapak Ibu nggak bisa balik modal, berarti jangan lakukan itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena biasanya kita kan nggak tahu. Opportunity itu datang ke Bapak Ibu itu udah berapa bulan, setelah berapa bulan. Kita harus tahu. Nah, kalau main Ponzi, kalau skema Ponzi, semakin awal dia masuk, itu semakin aman. Karena apa? Karena masih awal-awal. Nah, begitu kakinya sudah mulai tambah banyak, menggurita ke bawah, nah yang paling bawah itu yang paling berat. Karena apa? Karena dia harus cari kaki di bawah lagi, cari kaki di bawah lagi. Tujuannya apa? Supaya modalnya dia bisa ketutup, bisa kembali. Itu yang saya bilang, saya maksud dengan saya tidak mau cari uang dengan merugikan orang lain. Memberi janji-janji palsu, merugikan orang lain, itu not me banget. Dan itu jangan lakukan itu. Oke? Rezeki banyak dari tempat lain. Tidak perlu ambil dari rezeki jatah orang lain. Someday pasti rezekimu juga akan dipotong. Itu yang saya yakini. Oke, ya itu sharing saya hari ini mengawali di tahun macan ini. Kemarin saya sudah sharing, ada opportunity. Tapi juga saya yakin, di balik opportunity, pasti juga ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya, ada risk yang harus kita perhatikan. Oke, ya kembali lagi kita sekarang akan bahas market review ya. Apa yang akan kita hadapi perdagangan esok hari. Dan catatan sebelum saya mulai, besok itu hari Jumat. Hari taking profit sedunia ya. Dan kalau lihat kondisi IHSG hari ini, saya lihat potensi rebound cukup besar di akhir minggu. Malah potensi rebound. Karena hari ini IHSG bagus banget candlenya. Saya kasih lihat ya. Nah ini daily. Dia mantul dari selendang. Ini saya zoom. Nah ini bagus banget nih. Dia mantul persis dari selendang dan dia rebound. Ini oke banget ya. Kalau saya lihat ini udah oke banget. Dan transaksi hari ini asing membuka net buy. Kemarin net buy, hari ini net buy lagi. 255,6 miliar. Dan transaksi hari ini juga not bad. 9,75 triliun. Walaupun saya bilang begini, sedikit lebih kecil dari kemarin. Kemarin sampai 11 triliun. Tapi it's okay. Kan candlenya turun. Nah, candle turun tapi dia ada perlawanan. Ada kickback balik ya, dari kena support dia mantul. Nah, dari situ saya melihat, oh ini ada chance nih buat besok rebound. Walaupun besok dia belum tentu naik sampai 6.700, tapi ada peluang rebound.
Tapi ingat ya, kalau dia besok belum bisa tembus 6.726, hati-hati. Hari Senin akan ada koreksi lanjutan. Sentimen, ada banyak sentimen negatif sebenarnya yang membayangi, yang membuat saya jadi ragu-ragu apakah IHSG akan segera lanjut apa enggak. Sentimennya apa? Orang masih menanti atau melihat, memantau angka pertumbuhan penderita COVID ya, yang versi Omicron. Orang masih hati-hati. Jangan sampai nanti memberatkan perekonomian. Walaupun di negara lain sejak akhir Januari kemarin, Eropa ya, Inggris, Belanda, ya, Denmark, dan banyak negara lain di Eropa, Amerika sudah buka pintu selebar-lebarnya. Mereka sudah hidup dengan COVID. Mereka sudah menerima ya, hidup berdampingan dengan COVID. Sampai-sampai dokumen perjalanan antar negara pun mereka sudah tidak perlu melihat lagi ini sudah vaksin apa belum. Ya, sampai seperti itu. Mereka udah yakin seperti itu. Kalau udah, mungkin kedepannya mungkin sampai mereka at least sudah vaksin lah ya. Sudah vaksin, tapi ya udah bebas masuk. Tidak ada prosedur apapun lagi yang menghalangi perjalanan lintas negara di Eropa sana. Di Amerika juga saya lihat juga kayaknya gelagatnya begitu ya. Mereka lebih freedom ya, lebih bebas. Kalau sudah vaksin aja, pokoknya udah bebas aja, biasa aja. Nah, kita lihat, mantau, memang angka COVID naik, rumah sakit juga tingkat keterisian juga sudah mencapai 60%, tapi angka kematiannya minim. Nah, ini yang jadi catatan kita, ini yang dicermati teman-teman kita, pelaku-pelaku pasar semua. Walaupun pertumbuhan COVID-nya naik, tapi angka kematiannya rendah. Kita berharap ini menjadi herd immunity ya. Sama seperti ketika Spanish flu kemarin, waktu itu dulu, zaman dulu ya, bukan kemarin, zaman dulu. Pada waktu itu flu bisa bikin orang meninggal, tapi pada sering waktu menjadi biasa-biasa saja ya. Influenza, Spanish flu itu biasa. Nah, Omicron juga, COVID-19 diharapkan lewat Omicron ini antibodi kita juga kita terbentuk dengan baik ya. Oke, itu komposit kita. Harapan kita besok segera rebound. Tapi kalau mau koreksi pun masih it's okay, masih di rentang sideways. Saya lihat pergerakan IHSG besok masih di level 6.693 atau 6.700-an sampai dengan 6.620-an, 6.630-an ya. Itu rentang IHSG besok. Masih di antara selendang dan 6.693. Harapan saya dia masih cenderung di level itu, di level atas, sideways tapi di level atas, dengan harapan nanti dia akan segera breakout lagi, naik lagi. Itu komposit kita. Terus bagaimana dengan sektoralnya? IDX Basic. Nah, IDX Basic juga karena resisten, dia hari ini mulai kayak gitu ya, mulai koreksi-koreksi tipis. Moga-moga bisa segera comeback lagi. Terus habis IDX Basic ada Consumer Cyclicals. Juga sama, gelagat koreksi ya. Belum mampu naik di atas resisten ini nih. Belum mampu ya. Terus energi malah uji support ya. Turun selendang. Kalau sektor energi ini nggak bisa naik di atas selendang, bertahan di atas selendang, waspadai koreksi lanjutan, turun di bawah selendang. Ya, tapi kalau umpama masih bisa bertahan, ya berarti masih relatif cukup aman. Kalau saya sih bilang saat ini ini naiknya udah terlalu tinggi ya, udah terlalu tinggi. Jadi warning kepada teman-teman nih, ini udah terlalu tinggi banget naiknya. Sell on strength mungkin lebih bijak lah ya. Itu sektor energi, kemudian sektor finance. Nah, ini mirip-mirip sama IHSG kita dan tertahan level selendang. Berharap besok lanjut lagi ya. Berharap besok lanjut. Ada beberapa emiten yang saya rekomendasi untuk perdagangan esok hari Jumat itu adalah dari sektor finance ini. Buy on weakness istilahnya ya. Mumpung koreksi kita beli dulu. Sektor healthcare, nah ini dia. Angka COVID naik tapi nggak membuat sektor ini menjadi rebound naik kenceng ya.
Harapan saya sih enggak juga ya, moga-moga segera turun lah, segera melandai ini penderita COVID Omicron ini. Industri juga masih di bawah. Kita tahu musuh dari industri nggak lain dan nggak bukan adalah pertumbuhan angka COVID. Jadi harusnya ini masih belum akan naik, mengingat saat ini juga kita masih struggling ya. Infrastruktur masih di areal downtrend, belum mampu naik di atas selendang, dan saya lihat dalam beberapa waktu ke depan juga mungkin dia bisa akan naik tipis-tipis ya, masuk kembali ke dalam selendang, tapi saat ini resistannya adalah selendang. Kalau selama belum mampu breakout di atas selendang, hindari dulu sektor ini. Oke. Terus ada consumer non-cyclicals, masih juga downtrend, masih turun di bawah selendang, bahkan walaupun ini areal supportnya, tapi saya bilang ini support dia posisi di bottom. Kecenderungan untuk break ke bawah lebih besar. Kemudian properti ada angin segar ya, tanda-tanda dia mulai rebound kembali ya. Walaupun dia belum sampai ke atas selendang. Kalau dia belum sampai naik di atas selendang, hati-hati aja, bahaya. Ya, bisa koreksi lagi. Jadi sifatnya saat ini masih sangat spekulasi buy ya. Jadi rentan koreksi lah. Ya, itu secara sektoral. Kalau lihat sektoralnya sih ya ngeri-ngeri sedap sih ya. Saya tidak terlalu optimis besok candle-nya bakal hijau. Tapi mungkin membaik dari hari ini bisa jadi ya, bisa jadi. Oke. Untuk besok rekomendasi apa yang bisa kita bagikan kepada teman-teman semua ya. Oke, pertama dari sektor properti ini ya yang saya mau bagikan rekomendasi yaitu CTRA. CTRA bisa naik di atas selendang. Besok kalau bisa tetap di atas selendang stabil, silakan ya, silakan. Selain CTRA ada beberapa sektor saham di sektor properti yang Bapak Ibu bisa cermati. Selain CTRA yaitu SMRA. Ini juga mirip-mirip ya. Terus ada Pakuwon, grup Pakuwon. Nah, ini mirip-mirip semua. Ini kalau bisa naik di atas selendang, oke, dalam jangka waktu pendek dia masih akan rebound. Kemudian satu lagi BSDE. Nah, ini mirip-mirip semua. Semua mirip. Jadi dari sektor properti tergantung lah Bapak Ibu mau yang mana. Kalau saya sih lebih prefer CTRA. Kenapa? Karena pada penutupan akhirnya dia di atas selendang. Maka dari 4 emiten tadi saya pilihnya CTRA. Oke. Jelas ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman kalau mamanya ada pilihan, jadi pada tahu nih kenapa saya pilih CTRA, alasannya apa gitu. Jadi lebih bagus kalau dia di atas selendang. Jadi saya ajak teman-teman, mudah sekali ya, mudah untuk screening, untuk beli saham dengan kuantitatif itu jauh lebih mudah. Oke, kemudian setelah CTRA ada Jasa Marga. Jasa Marga ini juga oke ya. Dia berusaha rebound, masuk kembali. Cuma belum mampu naik di atas selendang. Jadi ini sifatnya juga spekulatif buy ya. Kenapa saya pilih ini? Karena dari smart money indikator kita yang bawah, dia juga memberikan perbaikan yang bagus, sudah mulai naik ke atas histogram di atas 0. Dan volumenya juga dalam 3 hari terakhir juga bagus. Jadi saya lihat Jasa Marga dalam tren yang bagus ya. Jadi Jasa Marga silakan diatur strateginya, masuk bertahap karena sifatnya masih spekulasi buy. Sebelum bisa naik di atas selendang, maksimum Bapak Ibu entry ada di level 25% ya dari alokasi dana. Selain Jasa Marga ada Antam dari sektor basic mineral nih ya, Antam. Bagus, dia mulai walaupun masih landai tapi setidaknya dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda dia bakal rebound. Spekulatif buy, beli bertahap, tambah porsi jika mampu naik di atas selendang. Terus, nah ini sektor finance 2 yang saya cermati adalah Bank Mandiri pertama karena dia tertahan selendang dan dia rebound. Ini bagus penutupannya. Harga opennya masih sama dan harga low kemarin. Besok kalau dia bisa breakout 7525, silakan trading buy. Terus satu lagi adalah BBNI. BBNI juga bagus sekali, mantul dari support top selendang. Ya, harga penutupannya sayangnya harga penutupannya masih di bawah low kemarin. Ya, sifatnya spekulasi sih. Jadi silakan Bapak Ibu atur strateginya. Oke, Bapak Ibu, itu market review kita, sharing-sharing kita hari ini.
Terima kasih sudah selalu mendukung channel YouTube ini. Jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan Bapak Ibu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sehingga ketika kami upload video, jalankan Premiere, rilis video baru, Bapak Ibu mendapatkan notifikasinya. Oke, sampai jumpa semuanya. Jangan lupa untuk bikin trading plan. Jika Bapak Ibu lagi galau, tenang aja. Semua mengacu pada trading plan. Makanya penting sekali Bapak Ibu buat trading plan. Mengikuti dari rekomendasi kita, bikin trading plan-nya, sedikit banyak juga sudah membantu trading Bapak Ibu tidak sampai kejeglong, sampai jatuh terluka parah. Oke? Kalau ada yang pertanyaan, jangan lupa silakan tulis di komen. Silakan tulis di komen. Ada pertanyaan, kita akan bantu bahas. Ya, happy chance semuanya. Stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all.